Pembangunan ibu kota negara Nusantara yang terletak di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur akan segera dimulai pada tahap kedua pada bulan Agustus tahun 2025. Tentunya hal ini untuk melengkapi sarana dan prasarana legislatif dan yudikatif sebagai persyaratan untuk pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia. Pembangunan tahap kedua Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi dimulai pada Agustus tahun 2025, setelah menyelesaikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran. Pembangunan tahap kedua akan fokus pada pengembangan pusat pemerintahan yang lebih lengkap, termasuk pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif. Proses lelang untuk pembangunan tahap kedua akan dilakukan pada awal Agustus tahun 2025. Sementara itu, proses pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN terus berjalan. Hingga Juli tahun 2025, tercatat 1.170 pegawai otorita IKN sudah menempati tower hunian ASN. Beberapa kementerian dan lembaga penting juga sudah mulai terlibat dalam proses perpindahan ke IKN, seperti Bank Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian PUPR, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan demikian, pembangunan tahap kedua IKN diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas pemerintahan di ibu kota baru. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan seluruh tahapan persiapan pembangunan tahap kedua telah rampung, termasuk aspek penganggaran. Pembangunan tahap kedua merupakan kelanjutan dari tahap pertama, dan akan difokuskan pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya. Semua tahapan persiapan pembangunan tahap kedua telah selesai termasuk penganggaran, yang merupakan rangkaian kelanjutan dari pembangunan tahap ke-1. Pembangunan tahap kedua akan dimulai dengan proses lelang yang akan dilakukan pada awal Agustus tahun 2025, demikian keterangan resmi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono pada Kamis tanggal 31 Juli tahun 2025. Per Juli tahun 2025 sebanyak 1.170 karyawan Otorita IKN telah resmi berpindah dan menempati hunian ASN di beberapa tower hunian ASN. Selain itu, tercatat 109 karyawan dari Rumah Sakit Kementerian Kesehatan juga telah bekerja dan tinggal di kawasan IKN. Kehadiran ASN juga diperkuat dengan perpindahan karyawan dari berbagai lembaga negara dan kementerian seperti Bank Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk balai-balai teknis di bawah Kementerian PUPR. Kepala Otorita IKN juga menegaskan bahwa proses pemindahan ASN akan terus berlanjut sesuai rencana strategis yang telah disusun pemerintah. Kementerian PAN-RB telah merancang pemindahan aparatur sipil negara dari 15 kementerian ke IKN dalam waktu dekat, sebagai bagian dari strategi pemindahan bertahap instansi pusat ke Nusantara, ungkap Basuki. Dalam kesempatan yang sama, Basuki Hadimuljono juga menyampaikan perkembangan penting terkait infrastruktur transportasi udara. Perubahan status Bandara VVIP Nusantara telah disetujui oleh DPR RI menjadi bandara umum untuk mengakomodasi kebutuhan penumpang dari wilayah Kalimantan bagian Barat seperti Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan sekitarnya.